Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dara Ayu Rahmadina dengan NPM 032. Lalu ada rekan-rekan saya yaitu Najwa Tias dengan NPM 037 dan juga Raisa Mulia Inaya dengan NPM 040. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pengenalan alat dan juga analisis kadar air. Next. Nah, berikut ada alat-alat yang biasa kita jumpai di laboratorium. Yang pertama ada beaker glass. Nah, beaker glass ini berfungsi untuk menampung suatu larutan atau sampel sementara. Lalu bisa juga digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Yang kedua ada Erlenmeyer, yaitu berfungsi untuk menampung titran pada saat titrasi dan juga sebagai tempat menampung bahan kimia dan tempat untuk menghomogenkan larutan atau media. Lalu yang ketiga ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini berfungsi untuk sebagai alat ukur volume yang digunakan untuk sampel bahan cair dengan ketelitian yang rendah. Lalu selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini berfungsi untuk membuat dan melarutkan suatu larutan hingga volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Lalu ada corong penyaring. Nah, corong penyaring ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam memindahkan larutan dan juga sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat untuk meletakkan kertas saring. Lalu ada botol semprot. Nah, botol semprot ini berfungsi untuk menyimpan cairan aqueous dan juga alat ini dapat digunakan untuk menyemprotkan cairan untuk membersihkan alat laboratorium ataupun untuk membilas bahan-bahan di dalam laboratorium. Lalu yang selanjutnya yaitu ada corong pemisah. Nah, corong pemisah ini digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase larut dengan densitas berbeda yang telah bercampur. Lalu selanjutnya ada pipet. Nah, pipet ini memiliki fungsi dan jenis yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu ada pipet volumetrik, pipet mikro, pipet tetes, dan juga pipet ukur. Nah, pada dasarnya semua pipet ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk memipet suatu larutan. Namun pada pipet volumetrik ini dia bisa memipet suatu larutan dengan volume tertentu dan juga dengan ketelitian yang tinggi. Nah, untuk pipet mikro juga sama, dia juga berfungsi untuk memipet suatu larutan namun dalam skala yang kecil. Lalu pipet tetes itu berfungsi untuk memipet larutan namun dengan ketelitian yang rendah. Lalu pipet ukur itu digunakan untuk memipet larutan atau cairan dengan ketelitian yang tinggi namun volumenya itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu selanjutnya ada rubber bulb. Nah, rubber bulb ini berfungsi sebagai alat pembantu dalam memipet larutan. Jadi nanti rubber bulbnya akan dipasangkan di atas pipet. Selanjutnya bisa dilihat. Oke, selanjutnya yaitu rak tabung reaksi dan tabung reaksi. Nah, untuk rak sendiri itu berfungsi sebagai tempat atau alat menyimpan ketika tabung reaksi ini digunakan. Lalu tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam skala kecil dan dapat digunakan sebagai wadah untuk perkembangan mikroba. Lalu ada kaki 3 dan juga kawat kasa. Untuk kaki 3 itu berfungsi sebagai alat penyangga pembakar spiritus, sedangkan kawat kasa berfungsi untuk alat penyangga beaker glass saat proses pemanasan. Selanjutnya ada kaca arloji. Kaca arloji ini berfungsi untuk menimbang bahan kimia, lalu penutup wadah pada saat proses pemanasan ataupun penguapan. Selanjutnya ada batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ini berfungsi untuk mengaduk suatu larutan ataupun campuran lainnya. Lalu yang berikutnya yaitu buret. Nah, buret ini merupakan alat yang digunakan pada saat titrasi. Lalu buret ini juga sepaket gitu dengan
statif dan juga klaim. Statif dan klaim ini untuk statif berfungsi sebagai penyangga alat-alat lab misalnya buret dalam titrasi, dan juga klaim berfungsi untuk menjepit alat-alat yang disangga oleh statif. Contohnya tadi itu buret. Lalu untuk pembakar spiritus, nah pembakar spiritus ini digunakan untuk memanaskan larutan atau membakar zat-zat. Lalu ada pembakar bunsen yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran uji nyala. Lalu ada mortar dan alu yang berfungsi untuk menghaluskan bahan. Lalu selanjutnya ada neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang sampel dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya yaitu ada cawan porselen yang berfungsi untuk mereaksikan zat kimia dalam suhu tinggi karena cawan porselen ini tahan terhadap suhu yang tinggi. Lalu ada kertas saring yang berfungsi untuk memisahkan antara cairan dengan padatan. Selanjutnya ada desikator yang berfungsi untuk mendinginkan suhu dan juga menghilangkan kadar air dalam suatu sampel uji. Lalu yang selanjutnya ada tanur, itu sebuah alat yang digunakan pada saat pengujian kadar abu. Dan yang terakhir ada tangkus yang berfungsi untuk membantu mengambil cawan porselen atau wadah lainnya ketika masih panas. Selanjutnya. Selanjutnya bisa di-next. Oke, sekarang masuk ke dalam analisis kadar air. Jadi untuk pengertian analisis kadar air ini adalah salah satu analisis toksimat yang berfungsi untuk mengetahui kadar air dalam suatu bahan makanan. Nah, analisis toksimat ini merupakan analisis yang berfungsi untuk mengidentifikasi atau mengetahui kandungan zat gizi yang terdapat dalam bahan makanan. Nah, tujuan dilakukannya analisis kadar air yaitu untuk mengetahui kandungan air pada suatu bahan makanan. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada prinsip analisis kadar air. Secara umum, prinsip analisis kadar air itu adalah menguapkan air yang ada dalam bahan pangan dengan cara pemanasan. Bahan kemudian ditimbang hingga mencapai berat konstan yang berarti semua air sudah teruapkan. Selanjutnya ada metode analisis kadar air yang terbagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini terbagi lagi menjadi beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode pengeringan dengan oven, metode distilasi atau termovolumetri, dan metode kimiawi. Metode pengeringan dengan oven ini dilakukan dengan cara mengeluarkan air dari bahan pangan dengan bantuan panas yang disebut dengan proses pengeringan. Berdasarkan tekanan yang digunakan pada saat pengeringan oven ini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan metode oven udara dan metode oven vakum. Prinsip dari metode oven udara adalah sampel dikeringkan dalam oven udara pada suhu 100 derajat Celcius sampai dengan 105 derajat Celcius sampai diperoleh berat yang konstan. Sedangkan pada metode oven vakum, prinsipnya yaitu sampel dikeringkan dalam oven vakum dengan tekanan 25 sampai 100 mmHg sehingga air dapat menguap pada suhu lebih rendah dari 100 derajat Celcius. Misalnya pada suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Nah, metode oven vakum ini dilakukan untuk menganalisis kadar air produk-produk makanan yang mengandung komponen yang dapat terdekomposisi pada pemanasan 100 derajat Celcius. Misalnya bahan yang mengandung kadar gula tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk menurunkan suhu pengeringan menjadi sekitar 70 derajat Celcius. Yang kedua ada metode distilasi atau termovolumetri. Metode ini digunakan untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan komponen volatil atau komponen yang mudah menguap. Contohnya itu ada metode distilasi azeotropik. Prinsip dari metode distilasi azeotropik ini adalah penguapan air dari bahan atau sampel pangan bersama-sama dengan pelarut yang bersifat immiscible atau tidak bercampur dengan air pada suatu perbandingan yang tetap. Yang ketiga ada metode kimiawi yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada metode titrasi Karl. Metode ini diterapkan untuk pengukuran kadar air pada bahan pangan yang mempunyai kandungan air yang sangat rendah. Seperti contohnya yaitu produk minyak atau lemak, tepung, madu, gula, dan beberapa produk kering. Yang kedua ada metode kalsium karbida.
Metode ini didasarkan atas reaksi antara kalsium karbida dengan air yang menghasilkan gas asetilen. Yang ketiga ada metode asetil klorida yang didasarkan atas reaksi antara asetil klorida dengan air yang menghasilkan asam yang dapat dititrasi dengan basa. Cara ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air bahan berupa minyak, mentega, margarin, rempah-rempah, dan beberapa bahan berkadar air rendah. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah metode tidak langsung. Metode tidak langsung juga terbagi lagi menjadi 3 metode. Yaitu metode tidak langsung ini dilakukan tanpa mengeluarkan air dari bahan pangan atau merusak bahan pangan sehingga pengukuran ini tidak bersifat merusak atau tidak destruktif. Waktu pengukuran kadar air dapat dilakukan dengan cepat dan dimungkinkan untuk menjadikan kontinu. Yang penting penerapannya dalam mengontrol proses-proses di berbagai industri. Berbagai metode analisis kadar air secara tidak langsung sudah banyak diterapkan, yaitu metode restrict elektronika, seperti metode konduktivitas DCAC dan konstanta dielektrik, metode penyerapan sonik dan ultrasonik, dan metode spektroskopi. Baik, yang selanjutnya yaitu prosedur analisis kadar air. Yang pertama, beri kode pada cawan-cawan porselen yang akan digunakan dengan pensil 2B. Lalu keringkan cawan dengan memanaskannya dalam oven 105 derajat Celcius selama 1 jam atau lebih. Kemudian, dinginkan cawan dalam desikator. Ambil cawan yang telah dikeringkan dengan penjepit. Selanjutnya, timbang cawan kering yang sudah didinginkan. Ini diinisialkan dengan W2. Selanjutnya, timbang sebanyak 1-2 gram sampel bahan makanan pada cawan tersebut dan diinisialkan W. Kemudian, keringkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Lalu, dinginkan kembali di dalam desikator. Yang terakhir, timbang dan ulangi penimbangan hingga diperoleh berat konstan atau W1. Selanjutnya yaitu perhitungan kadar air. Perhitungan kadar air dibagi dua, yaitu ada kadar air basis basah atau BB dan kadar air basis kering atau BK. Untuk kadar air basis basah, rumusnya yaitu W dikurangi W1 dikurangi W2 dibagi W dikali 100%, di mana W itu merupakan berat sampel awal, W1 dikurangi W2 yaitu berat sampel akhir, di mana berat sampel akhir itu adalah berat sampel plus cawan yang telah dikeringkan dengan oven dikurangi berat cawan kosong. Lalu dibagi berat sampel awal dan dikali 100%. Yang kedua, berat kadar air basis kering atau BK. Rumusnya berat sampel awal dikurangi berat sampel akhir dibagi berat sampel akhir dikali 100%. Di mana berat sampel awal itu W dikurangi berat sampel akhir itu W1 dikurangi W2, W1 itu berat sampel plus cawan yang telah dikeringkan dengan oven dikurangi berat cawan kosong dibagi berat sampel plus cawan yang telah dikeringkan dengan oven dikurangi berat cawan kosong dikali 100%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.